Halo semua, aku Nindi Aulia dari Teknik Geologi Universitas Diponegoro Angkatan 19. Oke, kalau gitu kita langsung masuk dari pengertian ichnofosil. Ichnofosil merupakan struktur sedimen berupa trek, trail, boro, tube, boring, atau tunnel yang terawetkan atau terfasilisasi sebagai hasil aktivitas kehidupan organisme. Cabang ilmu yang mempelajarinya disebut ichnologi, yaitu ilmu mempelajari tentang tingkah laku organisme yang telah punah dari jejak-jejaknya. Adapun arti dari istilah-istilah seperti trike adalah jejak kaki, trail adalah jejak organisme tak berkaki yang menyeretkan tubuhnya di permukaan, boring adalah ekskavasi atau penggalian di batuan atau kayu, umumnya vertikal bentuknya. Sedangkan boro memiliki arti sebagai ekskavasi di substrat yang belum terkonsolidasi, dan tunnel adalah fosil jejak berupa terowongan sebagai hasil galian. Adapun karakter ichnofosil meliputi beberapa hal, yaitu ichnofosil mengindikasikan adanya tingkah laku atau kebiasaan dari suatu organisme. Kemudian tidak adanya fosil jejak yang mengalami reworking karena apabila terjadi reworking maka si jejak tidak akan dapat bertahan hingga menjadi fosil. Organisme yang sama dapat membentuk jejak berbeda tergantung substratnya. Kemudian, satu jenis fosil bisa dibentuk oleh beberapa organisme. Hal ini karena dalam satu lingkungan hidup tidak satu jenis organisme saja, tapi masih ada jenis-jenis organisme lain yang hidup di lingkungan tersebut juga. Ichnofosil tidak begitu relevan untuk penentuan umur, tapi relevan digunakan untuk menentukan jenis lingkungan hidup dari suatu organisme. Fosil jejak biasanya memiliki fase spesifik. Fosil jejak juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sedimentasi substrat yang ada dan salinitas, serta keberadaan oksigen, turbiditas cahaya, temperatur, serta energi yaitu energi dari arus atau gelombang di suatu tempat hingga dapatkah menjadi faktor terbentuknya fosil dari jejak-jejak organisme yang ada. Klasifikasi berdasarkan tingkah laku atau behavior terbagi atas repignia atau crawling, kubiknia atau resting, fugiknia atau escaping, lalu domiknia atau dwelling, fodignia atau feeding, ada pula argiknia atau farming, pascalknia atau grazing. Repignia adalah jejak berpindah lurus atau sedikit melengkung di permukaan substrat. Kubiknia adalah indikasi atau sembunyi dari menunggu mangsa di sedimen yang halus atau ngepres dengan sedimen. Ada pula fugiknia atau escaping, galian yang polanya menyudut, yang mendadak seperti arus turbid menandakan penghindaran dari suatu pengejaran. Domiknia, jejak organisme tinggal pada substrat sedimen yang dilakukan oleh hewan yang hidup secara infaunal. Kemudian ada fodignia, jejak yang dihasilkan oleh organisme pada saat mencari makan, membentuk pola acak dan tidak menyudut seperti fugiknia. Adapun argiknia yaitu jejak organisme saat membuat perangkap makanan, biasanya berupa boro yang saling berhubung dan menangkap mangsa yang lebih kecil berukuran segi 6. Lalu ada pasciknia yang hampir sama dengan repignia, tapi organisme berpindah sambil memakan nutrien atau mikroorganisme yang ada di atas substrat dan menghasilkan jejak berputar atau melengkung di atas substrat. Lalu masuk ke substrat dan preservasi ichnofosil, yaitu substrat adalah sedimen di mana fosil jejak dapat ditemukan dan terbagi atas 4 macam, yaitu 1. Soft ground pada umumnya tidak terkonsolidasi, lalu ada firm ground yang artinya adalah semi konsolidasi belum terlitifikasi, lalu ada hard ground terkonsolidasi dan terlitifikasi penuh. Yang terakhir ada wood ground in situ dan menerus lateral substrat berkarbon. Untuk karbon sendiri dihasilkan dari populasi tumbuhan tinggi yang berkambium yang karenanya memiliki kandungan organik atau karbon. Lalu preservasi adalah melestarikan suatu ichnofosil baik dengan merawat atau membuat ichnofosil itu tetap ada. Faktor-faktor preservasi antara lain berupa kondisi lingkungan seperti turbiditas, salinitas, energi arus dan lain-lain, substrat, lalu dari jenis organisme yang membentuk jejak fosil. Suatu ichnofosil pada suatu substrat dapat terpreservasi menjadi relief, yaitu ditemukan di bagian atas atau lapisan permukaan
Lalu full relief ditemukan pada tubuh lapisan. Lalu semi relief yaitu fosil yang ditemukan pada bagian batas lapisan atau kontak batuan. Kemudian ada hyporelief ditemukan di bagian bawah, yaitu fosil yang di bawah. Sekarang kita lanjut ke ichnofacies. Facies adalah kenampakan lapisan atau kumpulan dari suatu lapisan batuan yang memperlihatkan karakteristiknya. Sedang ichnofacies memiliki kumpulan dari beberapa ichnofosil yang pembentukannya berdasarkan lingkungan yang sama. Adapun ichnofacies terbagi atas beberapa, yaitu Tripanites ichnofacies, yaitu terumbu karang berbentuk U silindris, air mata yang vertikal menggali ke bawah, contohnya Entobia, echinoid boring, dan Tripanites claustrepsis. Lalu masuk ke Pteridolites ichnofacies, yaitu substrat kayu yang fosil jejaknya bolong-bolong dibentuk oleh pterodo atau cacing kapal. Fosil jejak pada substrat kayu dan substrat lumpur ditemukan di lingkungan rawa sama dengan Tripanites ichnofacies. Lalu ada Scolytos ichnofacies, yaitu fosil jejak yang berkembang di sedimen pasir seperti garis pantai yang dipengaruhi oleh gelombang laut berbentuk silindris. Untuk kelompoknya sendiri ada Scolytos, ada Diplocraterion, lalu Thalassenoides, dan Ophimorpha. Lalu masuk ke Silonychnus ichnofacies yang terbentuk di daerah non-marin dan daerah sangat dangkal, umumnya membentuk huruf I atau U berporos vertikal dan terowongan horizontal. Contohnya ada jejak serangga, reptil, mamalia, dan burung. Lalu masuk ke Nereides ichnofacies, terbentuk di lingkungan laut yang dalam atau abisal pada lingkungan yang turbidit. Terbentuk pada substrat pasiran atau lempung dengan tingkat keberagaman jejaknya tinggi tapi kelimpahan jejak individunya rendah. Dicirikan pada perputaran secara horizontal dan jejak hewan yang berkoloni dengan pola feeding atau dealing yang menyatu. Genus yang masuk dalam kelompok ini ada Nereides dan Scalarituba. Lalu Zoopicus ichnofacies terbentuk di lingkungan laut Batial, di mana airnya tenang, tidak dipengaruhi oleh gelombang dengan kadar oksigen rendah, dan dasar berlumpur tetapi dapat terjadi di substrat lain. Ditandai dari adanya jejak yang sederhana hingga kompleks, biasanya didominasi oleh jenis horizontal. Contohnya ada Spiropython, Zoopicus, Psicocyphon. Masuk ke Cruziana ichnofacies, terbentuk di laut dangkal lebih dari Scolytos sekitar subtidal zone, yang sangat dipengaruhi gelombang dan bentuknya bermacam-macam dari vertikal hingga horizon. Indikasi pada sedimen lunak dan halus, terpilah baik, dan pasir yang mungkin berlumpur dengan kondisi arus sedang. Beberapa genus termasuk kelompok ini adalah Russopicus, Cruziana, dan Ricorallium. Lalu Suchoyenia ichnofacies, keragaman jejak kumpulan fosil rendah yang mempunyai bentuk sederhana, Phodicnia horizontal, Domicia sesekali vertikal, dan Repicnia yang diproduksi oleh serangga atau udang air tawar seperti Cruzinia dan Isopodicnus. Jejaknya yang diawetkan di fluvial atau endapan danau sedimen sering dijumpai di lanau dan lapisan pasir. Adapun fungsi-fungsi dari mempelajari ichnofosil antara lain yaitu membantu dalam korelasi stratigrafi, interpretasi paleokologi, interpretasi ilmu pengendapan, dan interpretasi batimetri. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan apa itu ichnofosil dan teman-temannya? Paham? Boleh lagi baca referensi yang banyak biar makin paham. Dadah!